Krisis keuangan, nasabah BMT Bus Lasem tak bisa ambil tabungan. Sepi peminat, 1 TPS tidak ada pendaftar KPPS. Pemilik narkoba sempat bakar barang bukti ganja saat digerebek. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 28 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, tanggul Sungai Cabean di Grobogan longsor sepanjang 200 meter dengan kedalaman 5 meter. Longsor terjadi akibat konstruksi tanggul kurang kokoh, sehingga saat diguyur hujan deras, konstruksi tanggul darurat senilai 600 juta rupiah tersebut langsung ambles dan longsor. Tanggul Sungai Cabean yang berada di Desa Tajamsari, Kecamatan Tegawanu, Grobogan longsor sepanjang 200 meter dengan kedalaman 5 meter. Material longsor tanggul sebagian besar pun masuk ke dalam Sungai Cabean hingga sebagian besar material longsor menutup sungai. Begitu pula bambu yang digunakan untuk memanjang tanggul hancur turut longsor. Longsornya tanggul tersebut terjadi akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu malam. Kondisi tanggul yang baru selesai diperbaiki sekitar 2 bulan dengan anggaran 600 juta tersebut dikeluhkan pihak desa. Saat pembangunan, pihak desa sudah mengingatkan pelaksana BPWS Pemali Juwana, Kementerian PUPR selaku pelaksana perbaikan tanggul darurat jika proses perbaikan tanggul darurat tersebut tidak kokoh karena tidak menggunakan alat berat dan hanya mengandalkan tenaga manusia. Bulan September sliding kurang lebih 2 tempat di sini sama di lokasi setelah jembatan ke arah Trogoweru. Panjangnya berapa? Panjangnya 200 meter dan di sebelah jembatan itu 100 meter. Pak, ini pembangunan tanggul daruratnya kapan sih, Pak? Bangunan darurat 2 bulan berjalan dan itu sudah saya ingatkan kalau tanggul sepanjang itu digunakan perbaikannya pakai tenaga manusia, saya kira itu kurang maksimal dan itu sudah saya informasikan ke BPWS dari awal. Kondisi tanggul yang longsor tersebut membuat warga khawatir, pasalnya jika hujan deras kembali turun, tanggul sewaktu-waktu bisa jebol dan mengakibatkan banjir di lahan sawah seluas 400 hektar, serta dapat menggenangi permukiman warga di 3 desa yaitu Desa Tajamsari, Karangpasar, dan Telogoweru. Tapi kondisinya emang ternyata kondisi tanahnya itu emang kurang begitu baik sehingga terjadi pergerakan tanah akibat hujan, jadi ambles. Posisi sekarang ini untuk bentuknya ambles lah. Apakah nggak sia-sia itu, Pak? Sebelumnya apakah nggak dipertimbangkan dulu kedalaman terujuknya atau dalamnya itu? Kita kan sebenarnya penanganan darurat, Pak. Kondisi untuk darurat saja, bukan pembuatan tanggul secara permanen. Iya. Pihak Balai Besar Pemali Juwana Kementerian PUPR mengaku perbaikan tanggul bersifat darurat, sehingga perencanaan konstruksi berbeda dengan pembangunan tanggul permanen. Saat ini pihak BPWS Pemali Juwana melakukan perbaikan kembali tanggul darurat tersebut agar saat hujan turun dapat mengantisipasi banjir. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, warga Rembang dihebohkan dengan isu carut-marutnya keuangan BMT Bina Umat Sejahtera atau BMT Bus. Bahkan BMT yang terletak di Kecamatan Lasem tersebut hingga kini masih belum bisa memenuhi penarikan tabungan dari para nasabah. Beberapa nasabah BMT Bus Lasem mengeluhkan uang tabungan mereka tak bisa cair. Nasabah semakin kecewa lantaran hanya diberikan janji untuk pengambilan uang. Dampaknya beberapa nasabah asal Lasem harus berhutang untuk menutup kebutuhan mereka. Bahkan terdapat nasabah yang sudah berjalan membangun musola dan menggantungkan biaya musola tersebut
namun hanya mendapatkan jawaban yang tidak pasti terkait pencairan uang tabungan. Ya, kurang lebih sekitar 90 lah, dan lebih 90 juta lebih. Dari pihak BMT tidak menjanjikan untuk bulan apa bisa diambil gitu Mas? Ya pernah menjanjikan, tapi ya janji-janji aja, ternyata nggak ada apa-apa. Kalau dikasih 100-200 buat apa uang segitu? Ya, tapi saya ke cabang juga belum bisa diambil, belum bisa cair. Terus saya juga berusaha terus, setiap 1 minggu saya datang ke kantor untuk barangkali ada pencairan kayak gitu. Ya harapan saya kan memang untuk pencairan memang butuh sekali untuk pengobatan orang tua yang sedang stroke. Kami minta diusahakan sebisa mungkin. Mereka berharap segera ada titik terang terhadap permasalahan tersebut. Mereka juga menginginkan agar tabungan mereka segera cair dalam waktu dekat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, puluhan petugas pemadam kebakaran Brebes menggeruduk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM daerah setempat. Mereka memprotes hasil seleksi ASN P3K yang dinilai tidak berpihak kepada petugas pemadam kebakaran. Puluhan petugas pemadam kebakaran Brebes datang menggunakan 2 armada damkar ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM daerah BKPSDM di setempat. Petugas damkar ini memprotes hasil seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang digelar Pemkab Brebes beberapa waktu lalu. Petugas damkar mempertanyakan proses seleksi dan memprotes dari 7 formasi ASN P3K damkar. Harusnya yang lolos seleksi adalah petugas damkar yang selama ini bertugas. Namun dari hasil seleksi kenyataannya ada 2 orang yang lolos justru dari pihak luar petugas damkar. Itu kan formasinya ada 7 sebetulnya, cuma yang diterima 5 yang dinyatakan lulus, yang 2 dari luar. Terus dari ini gimana terus setelah hasil dari pertemuan? Ya, hasil pertemuan dengan Pak Kabid BKD ini kami sudah mendapatkan penjelasan. Memang yang tertera untuk nilai dari Kemendagri, yang nilai sertifikat itu hanya beberapa orang, tapi yang kemarin sudah diajukan untuk verifikasi tidak masuk. Pihak BKPSDM di Brebes menjelaskan lolosnya 2 orang luar petugas damkar dikarenakan banyak petugas damkar yang masih honorer tidak melengkapi sertifikat yang terregister di Kemendagri, sehingga tidak ada tambahan poin saat seleksi ASN P3K berlangsung. Dan ini yang menjadi masalah, ternyata sertifikat yang dimiliki oleh teman-teman di pemadam kebakaran ini tidak Terpengaruh masuk di dalam register Kemendagri. Nah itu yang kemudian akhirnya tidak ditambahkan nilainya. Nah ini yang menjadi pelajaran. Tadi kami sudah sampaikan bahwa sisi administrasi dari teman-teman pemadam kebakaran wajib diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Pemkab Brebes meminta ke depannya bila ada seleksi ASN P3K bagi tenaga honorer, petugas damkar diminta untuk melengkapi berkas dokumen persyaratan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Ditjen Bea Cukai Jateng DIY menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat pengiriman paket ganja yang rencananya akan diedarkan menyambut tahun baru. Saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha menghilangkan barang bukti dengan mengunci rumah dan membakar barang bukti ganja. Petugas menggerebek rumah tersangka DAB di wilayah Semarang Barat terkait pemesanan paket ganja seberat 319,75 gram. Ganja yang dikirim dari Medan melalui jasa ekspedisi rencananya akan digunakan untuk malam tahun baru.
Pengungkapan kasus pengiriman paket ganja melalui perusahaan jasa pengiriman dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah langsung ditindaklanjuti oleh BNNP Jawa Tengah. Setelah melakukan penelusuran dan mengetahui paket diterima oleh DAB, petugas pun langsung berusaha melakukan penangkapan. Namun tersangka berusaha mengunci pintu rumah. Dengan tindakan tegas, petugas berhasil masuk dan mendapati tersangka sedang membakar barang bukti ganja di belakang rumahnya. Dari penelusuran di rumah tersangka, petugas mendapati 319,75 gram paket ganja. Sementara di dalam kamar, petugas mendapati 11,20 gram ganja dan 2,90 gram tembakau gorila yang ditemukan di dalam kamar rumah tersangka. Berikut dengan timbangan digital, plastik klip, dan handphone. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka mengaku dirinya hanya diminta menerima paket ganja oleh Y. Sedangkan ganja dan tembakau gorila berada di dalam kamar milik R, dan saat ini keduanya masih dalam pencarian orang. BNNP Jawa Tengah terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk menggagalkan upaya peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah, khususnya pada malam pergantian tahun. Berinisial DAB ini berupa ganja dan tembakau gorila. Ini rencananya akan diedarkan di Kota Semarang dalam rangka menyambut tahun baru 2024. Dan kami berhasil mengungkap setelah penyitanya, dan barang bukti ini akan kita lakukan proses penyelidikan lebih lanjut serta pengembangan terhadap pelaku yang lainnya. Barang bukti ini disita dari jalur Medan Sumatera Utara ke Jawa Tengah, yaitu di Kota Semarang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana.
Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Satu TPS wilayah di Pati tidak ada pendaftar kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Terkait dengan kekosongan ini, KPU bakal mengalokasikan TPS lain yang pendaftarnya berlebih. Kekosongan pendaftar KPPS berada di TPS 2 di Desa Sri Katon, Kecamatan Kayen. Di TPS ini tidak ada satupun pendaftar. Hal ini karena banyak masyarakat yang merantau keluar daerah. Mengatasi hal ini, KPU Pati bakal melakukan penunjukan langsung calon KPPS untuk memenuhi TPS yang kekurangan dengan ketentuan masih dalam lingkup satu desa. Divisi Sosdiklih Parmas SDM KPU Pati, Nugraheni Yulia Distiani, menuturkan langkah itu diambil lantaran tidak ada perpanjangan pendaftaran calon KPPS. TPS 1 itu yang daftar 10, nanti TPS 2 yang daftar cuma 5. Jadi kita bisa split dengan penunjukan langsung, kan karena tidak ada perpanjangan untuk pendaftaran ya. Itu tapi lingkupnya hanya desa. Dikhawatirkan kalau lingkupnya kecamatan terlalu jauh.
Nugraheni menambahkan kebutuhan calon KPPS untuk 21 kecamatan di Kabupaten Pati yakni 30.807 orang dengan jumlah pendaftar 32.030 orang. Hasil seleksi KPPS bakal diumumkan pada 29 hingga 30 Desember 2023 mendatang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan logistik pemilu 2024 tiba di gudang logistik pemilu tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di gudang logistik Balai Desa Tegowanu Kulon, Grobogan. Terdapat 3 ragam logistik yang sudah dikirim, yakni kotak suara, bilik suara, dan pengikat kotak suara. 3 macam logistik pemilu 2024 telah dikirim KPU Grobogan ke gudang logistik pemilu tingkat PPK di gudang logistik Gedung Serbaguna Desa Tegowanu Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. 3 jenis logistik pemilu tersebut tiba di gudang logistik Tegowanu Kulon pada Jumat lalu. Ketua PPK Tegowanu, Ngabdi, mengatakan total ada sebanyak 2.405 kotak suara, 1.924 bilik suara, serta pengikat kotak suara sebanyak 12.236. Polisi dan Panwas Kecamatan turut melakukan pengawasan dan penjagaan 3 jenis logistik pemilu tersebut. 405 kotak, kemudian bilik suara 1.924, kemudian kablotis 12.235. Itu untuk berapa kecamatan? Ini untuk 2 kecamatan, yang sebelah sana Tegowanu, kemudian yang sini. Untuk Tegowanu sudah selesai pengesetan kotak suara selama 2 hari, dari hari Minggu 25 kemarin sampai hari ini. Kotak suara nih. Untuk apa Mbak ini, Mbak? Untuk pemilu. Untuk pemilu. Ada berapa kotak yang dibikin? 200 lebih. 200 lebih. Ini dimulai sejak jam berapa tadi? Dari jam setengah 10 sampai sekarang. Kegiatan seperti ini? Baru ini. Total jumlah kotak bilik suara diperuntukkan bagi PPK di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Gubo. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPU Kota Salatiga menggelar simulasi pemungutan suara. Dalam simulasi ini KPU melibatkan 242 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap, termasuk juga kalangan penyandang disabilitas. Beginilah suasana simulasi pencoblosan di pendopo Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Dalam simulasi ini, para pemilih mendapatkan kertas suara layaknya dalam pemilihan umum. Masing-masing pemilih diberi 5 surat suara untuk memilih, mulai dari Pilpres, DPR RI, DPRD Jateng, DPD, dan DPRD Salatiga. Melalui simulasi pemungutan suara ini, KPU Kota Salatiga dapat mengukur waktu real pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Di Salatiga ini jatuh di tanggal 27 Desember ini, dan kami memakai percontohan salah satu TPS di Kelurahan Tani Aceh di TPS 2 Salatiga. Tujuannya apa, Mbak? Tujuan simulasi ini adalah untuk mengukur seberapa jauh efektivitas faktor yang digunakan setiap pemilih dalam setiap surat suara, sehingga kita nanti bisa mengukur seberapa lama sih proses dalam pencoblosan itu setiap pemilih mencoblos di 5 surat suara. Kegiatan simulasi ini juga melibatkan penyandang disabilitas dan tunanetra. Semua petugas pemilu terlibat dalam kegiatan ini seperti halnya Linmas, KPPS, dan Panwascam. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim sukses pemenangan Capres-Cawapres terus mendekati masyarakat untuk menjalin dukungan. Di Kendal, putra Capres Ganjar, Muhammad Zidin Alam Ganjar, berbaur bersama dengan kaum milenial di halaman Stadion Kebon Dalem. Selain itu, Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga mengunjungi Kendal untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan, berkunjung ke salah satu ponpes tersohor di Rembang.
Dengan ramah dan sesekali berjoget, Alam menyapa warga. Alam berdialog dengan anak muda yang menikmati alunan musik dari artis ibu kota seperti Dewi Persik, Abah Lala, Iwa K, dan NDXAK. Alam Ganjar mengatakan ayahnya Ganjar Pranowo membuka ruang untuk anak muda berkolaborasi dalam memajukan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut hadir pula wakil tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Andika mengatakan pihaknya terus berupaya meraih dukungan dari masyarakat agar bisa memenangkan Pilpres. Sebelumnya Selasa siang Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan juga melakukan kunjungan sekaligus kampanye ke Kendal. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menekankan hubungan yang tak dapat dipisahkan antara PAN, Presiden Joko Widodo dan dukungan Prabowo Gibran. Dalam kampanyenya, Zulkifli Hasan menyoroti isu-isu strategis menjadi fokus, di antaranya pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan upaya memperkuat demokrasi di Indonesia. Bahkan dalam orasinya, Zulhas mengatakan dari Jakarta sampai Kendal sangat cepat karena ada jalan tol yang dibangun Jokowi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkunjung ke Ponpes Mahadul Ulum Asy Syariah atau biasa disebut dengan Ponpes Musarang Rembang. Anies yang tiba di Ponpes mengenakan baju putih dengan peci hitam langsung menuju rumah pengasuh Ponpes Musarang, yakni Kiai Said Abdul Rahim. Tak lama Anies yang juga didampingi oleh Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Kudlori berada di atas panggung dan menyanyikan Yalal Waton bersama dengan ratusan ulama se-Jawa. Dalam pidatonya, Anies menyatakan siap mengemban amanah para kiai dan ulama untuk mewujudkan negara yang amar ma'ruf dengan program yang jelas dan terarah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya.
Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Sebanyak 19 narapidana rutan kelas 2B Salatiga menerima revisi khusus Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 dengan besaran 15 hari hingga 1 bulan. Remisi diberikan sebagai wujud penghargaan bagi narapidana yang telah menjalani pembinaan dengan baik dan tidak melanggar aturan, termasuk mengikuti program kerohanian. Narapidana yang mendapatkan remisi yakni mereka yang tersandung kasus narkoba, penganiayaan, dan pencurian. Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, serta telah menjalani pidana minimal 6 bulan. Tidak terdaftar pada register F atau pelanggaran, serta turut aktif mengikuti program pembinaan. Terhadap warga binaan kami yang merayakan Natal tahun 2023. Ya, berapa jumlah yang diberikan? Rutan Salatiga ini 19 orang yang mendapatkan remisi Natal tahun 2023. Dengan jumlah berapa potongan? Ya, potongannya untuk sebesar 1 bulan itu sebanyak 11 orang dan yang 15 hari itu 8 orang, jadi total 19 warga binaan. Sementara itu, salah satu penerima remisi, Fani Chandra, yang terjerat perkara narkotika, mengaku senang dan bahagia mendapatkan remisi sebesar 1 bulan. Harus selalu bersyukur dalam Ramadan, karena kalau tidak bersyukur kita tidak kuat, menjalani pasti kacau.
Diharapkan narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadi pribadi yang lebih baik serta menumbuhkan kesadaran lebih taat beragama. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, SMK Bina Tunas Bakti Juwana atau BTB menggelar HUT yang ke-54. Pada puncak acara, SMK BTB menggelar sholawat dan pengajian yang dihadiri oleh Habib Hasan bin Ali dari Tayu, serta ulama tersohor asal Bojonegoro, Kiai Haji Anwar Zahid. Dalam peringatan HUT ke-54 ini, SMK BTB Juwana menekankan kepada siswa untuk memiliki karakter dan keterampilan. Dua bekal tersebut siswa diharapkan tidak bingung lagi karena sudah memiliki passion untuk melakukan pekerjaan baik di dunia industri maupun dunia usaha. Puncak HUT BTB sendiri dilaksanakan di halaman sekolah dan terbuka untuk umum. Hal ini pun dimanfaatkan warga setempat untuk menghadiri pengajian akbar yang dihadiri Habib Hasan bin Ali dari Tayu, serta ulama tersohor asal Bojonegoro, Kiai Haji Anwar Zahid. Masyarakat sekitar yang menjadi pelaku UMKM juga bisa menggelar dagangan mereka di area SMK BTB. Beberapa murid SMK BTB Juwana, Agus, Sabrina, serta Galih mengaku kegiatan seperti ini sangat bermanfaat karena dapat memotivasi mereka. Acara memperingati hari ulang tahun SMK Bina Tunas Bakti Juwana yang ke-54 dan khususnya ini agenda pengajian akbar dengan Kiai Haji Anwar Zahid dan Habib Hasan bin Ali bersama. Menambah semangat bagi para siswa SMK Bina Tunas Bakti Juwana dengan adanya kegiatan ini kami berharap semangat para siswa bisa Sesungguhnya sangat bahagia sekali karena siswa juga semakin bangga dia menjadi siswa SMK Bina Tunas Bakti Juwana karena telah adanya Kiai yang terkenal, Kiai Anwar Zahid. Musli selaku Kepala Sekolah SMK BTB Juwana menuturkan dengan HUT ke-54 tahun ini, diharapkan para siswa nantinya setelah lulus dapat memiliki potensi yang dihasilkan dari karakter dan keterampilan mereka. Melakukan kegiatan dalam rangka HUT SMK BTB Juwana yang ke-54 tahun. Alhamdulillah ini adalah kegiatan yang ke-8 dari 13 kegiatan. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan kegiatan pengajian akbar Maulid Rasul Muhammad SAW yang alhamdulillah kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat Juwana karena BTB ini adalah lembaga pendidikan untuk masyarakat yang berbasis masyarakat. Harapannya masyarakat akan selalu mengenang dan di hati SMK BTB Juwana. Begitu pula SMK BTB Juwana selalu di hati masyarakat. Dari Pati Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Tanggul Sungai Cabean di Grobogan longsor sepanjang 200 meter dengan kedalaman 5 meter. Longsor terjadi akibat konstruksi tanggul kurang kokoh, sehingga saat diguyur hujan deras konstruksi tanggul darurat senilai 600 juta langsung ambles dan longsor. Satu TPS wilayah di Pati tidak ada pendaftar kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Terkait kekosongan ini, KPU bakal mengalokasikan TPS lain yang pendaftarnya berlebih. Puluhan petugas pemadam kebakaran Brebes menggeruduk kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM daerah setempat. Mereka memprotes hasil seleksi ASN P3K yang dinilai tidak berpihak kepada petugas pemadam kebakaran. SMK Bina Tunas Bakti Juwana atau BTB menggelar HUT yang ke-54. Pada puncak acara, SMK BTB menggelar sholawat dan pengajian yang dihadiri oleh Habib Hasan bin Ali dari Tayu, serta ulama tersohor asal Bojonegoro Kiai Haji Anwar Zahid.
Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.